Film akan dibuka dengan memperlihatkan kehidupan dua orang sahabat yang sangat beruntung dengan kehidupan yang mereka jalani. Kedua remaja itu mempunyai nama, Sam berbaju merah, yang berbaju putih bernama Julian. Mereka berdua berasal dari keluarga kaya. Selain bersahabat, masing-masing dari mereka mempunyai pacar yang tiap waktunya selalu diajak mantap-mantap. Karena pacar mereka melanjutkan kuliah di luar negeri, mereka berdua ini harus kehilangan pacar mereka. Dan sejak ditinggalkan oleh pacar mereka, kehidupan Julian dan Sam hari-harinya terlihat hampa, seperti tidak ada gairah hidup. Singkat cerita, Julian dan Sam diundang untuk hadir di sebuah acara pernikahan. Dan ternyata acara pernikahan ini merupakan acara penting dan dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi di sana. Mereka berdua yang masih muda merasa jenuh melihat acara yang mereka hadiri. Mereka pun lagi-lagi membuat ulah di sini. Julian yang sudah sangat bosan pun akhirnya dengan sengaja menumpahkan kopi ke baju pamannya Sam, yang dimana hal ini membuat omnya Sam itu sangat marah. Setelah menumpahkan kopi tadi, kemudian Julian dan Sam tidak sengaja bertemu dengan seorang perempuan yang cantik yang bernama Anna. Mereka pun langsung mulai merayu Anna. Di sana Sam mengatakan bahwa mereka adalah pria hebat yang bisa membuat wanita jatuh cinta. Sam dan Julian langsung mengajak Anna untuk pergi bersama mereka ke sebuah pantai yang begitu indah. Namun si Tante Anna menolak ajakan mereka. Ternyata Anna ini adalah istri dari pamannya Sam sendiri. Tentu saja hal ini membuat mereka kaget dan mereka berdua seakan hilang semua harapan yang mereka rencanakan untuk merayu dan mengajak Tante mantap-mantap. Di kemudian hari di dalam kamar Anna yang sedang mendapat telepon dari suaminya di luar kota. Bukannya kabar baik yang dibawa, melainkan Anna seketika menangis terseduh-seduh setelah si suaminya mengaku bahwa selama ini dirinya telah berselingkuh dan telah mantap-mantap dengan wanita lain. Mendengar itu Anna sangat terpukul karena selama ini ia mengira bahwa cintanya suami merupakan cinta yang tulus. Kemudian di pagi hari Anna menelpon Sam. Anna tanpa ragu langsung menanyakan keseriusannya mengajak dirinya ke pantai. Tentu Sam kaget dan mengira kalau si tante muda ini tidak mau ikut. Tapi semuanya ini dilakukan Anna untuk menghilangkan rasa sakit yang ia derita. Mendapat kesempatan ini, Sam langsung menelpon Julian untuk menyusun rencana sebaik mungkin. Sebenarnya pantai yang diceritakan kepada Anna merupakan kebohongan mereka. Dengan ide kepepet, mereka langsung belanja kebutuhan barang dan mencari pantai yang akan dituju. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah pantai yang indah terdapat tepat di ujung sebuah pulau. Setelah semuanya telah siap, Sam dan Julian kemudian segera menjemput Anna di apartemennya. Dan dari sinilah perjalanan mereka dimulai. Di saat perjalanan mereka mulai menceritakan tentang kehidupan masing-masing. Anna mulai bercerita bahwa ia bekerja sebagai seorang dokter gigi, sementara Sam dan Julian hanyalah pengangguran. Seiring perjalanan, keakraban di antara ketiganya pun perlahan mulai terjalin. Terlihat dari wajah Anna yang selalu tersenyum, tapi dia sebenarnya masih menyimpan rasa sakit hati yang sangat mendalam karena suaminya yang berselingkuh. Malam pun tiba, lokasi pantai yang begitu jauh pun akhirnya memaksa mereka untuk bermalam di sebuah penginapan di sebuah desa kecil untuk beristirahat dan makan malam. Setelah selesai makan malam, mereka segera masuk ke kamar masing-masing untuk tidur malam. Namun Sam yang di malam itu kepikiran Tante Anna dengan tubuhnya yang indah dan berwajah cantik. Ia lalu berniat untuk mengintip Anna di kamarnya dengan harapan melihat tubuh Anna yang indah. Betapa kagetnya mereka yang melihat Anna menangis terseduh-seduh. Karena tidak tega, mereka pun mengurungkan niatnya itu. Keesokan harinya perjalanan dilanjutkan kembali. Saat ini kita dapat kembali melihat ketiganya yang semakin akrab. Di sini Sam dan Julian cukup kaget karena ternyata Anna ini merupakan tante nakal yang tidak mereka kira sebelumnya.
Bahkan si Anna mulai menanyakan tentang kehidupan esek-esek Sam dan Julian. Anna mengatakan bahwa walaupun Julian dan Sam adalah playboy, tetapi mereka tidak akan pernah bisa memuaskannya di ranjang seperti suaminya. Tetapi Julian dan Sam pun membantah hal tersebut. Mereka yakin bahwa mereka ini punya skill mumpuni saat mantap-mantap. Namun sayangnya saat obrolan semakin seru, mobil mereka tiba-tiba mengalami kerusakan dan terpaksa mereka harus kembali bermalam di suatu tempat sambil menunggu mobilnya diperbaiki. Karena kejadian itu akhirnya mereka menginap di sebuah penginapan kecil. Di sini dilihat Sam yang sedang mandi. Setelah selesai mandi, Sam lalu masuk ke kamarnya. Betapa terkejutnya Sam ketika di sana ada Anna yang menangis karena galau. Kemudian secara mengejutkan, Anna meminta Sam untuk berlahan membuka handuknya itu. Sam awalnya menolak hal tersebut, namun Sam yang melihat Anna mulai membuka kancing bajunya, hingga membuatnya berlahan-lahan menuruti apa kata Anna. Sam kemudian mendekati Anna, dan dia mulai menikmatinya dan mereka mulai mantap-mantap. Namun durasi Sam sungguh sangat singkat, dan membuat Anna kurang memuaskannya. Tidak sesuai apa yang dikatakan Sam sebelumnya, kalau dirinya adalah pemuas wanita tidaklah terbukti. Di sisi lain, Julian yang sedang lewat pun tidak sengaja melihat Sam mantap-mantap dengan Anna di atas ranjang. Dan setelah momen itu, pertemanan Julian dan Sam pun terasa langsung berubah. Di sini Julian seperti menyimpan rasa dendam kepada Sam, karena Sam telah menggenjot Anna duluan yang seharusnya mereka lakukan bersama-sama. Dan karena kesal, Julian pun jujur kepada Sam kalau selama ini dirinya telah enak-enak bersama pacarnya Sam sebelum kepergiannya ke luar negeri. Mendengar hal itu, Sam langsung marah dan pergi dari sana. Di esok harinya perjalanan mereka kembali dilanjutkan. Di sini kelihatan kalau sikap kedua sahabat itu tiba-tiba berubah layaknya orang yang lagi marahan. Tetapi tak lama Anna langsung meminta mobil itu untuk berhenti dan menyuruh Sam untuk keluar dari mobil. Ternyata Anna merasa bersalah karena kemarin dirinya hanyalah bercocok tanam dengan Sam saja. Maka sekarang giliran Julian untuk mendapatkan jatah barang Tante Anna. Mereka melakukan mantap-mantap di dalam mobil. Di sana Julian menikmati Anna setiap detiknya. Setelah selesai terlihat kalau Sam menjadi marah dan cemburu karena Anna telah esek-esek manja dengan Julian. Sebenarnya Anna telah berusaha untuk meminta maaf, tapi hal tersebut tidak berguna. Karena ketika perjalanan dilanjutkan, terlihat suasana di dalam mobil. Mereka saling diam, seperti telah mendendam di antara Julian dan Sam. Dan benar saja, tak lama kemudian pertengkaran pun terjadi di antara mereka. Pada pertengkaran tersebut, Anna di saat itu melerainya. Tapi tidak mereka hiraukan, sampai Anna malah dikasari oleh Julian. Anna yang diperlakukan kasar pun langsung marah dan pergi meninggalkan mereka. Namun kemarahan Anna itu akhirnya membuat Sam dan Julian sadar bahwa pertengkaran mereka adalah suatu hal yang sia-sia dan persahabatan jauh lebih penting dibandingkan hanya sekedar esek-esek. Setelah baikan, mereka pun kembali menjemput Anna. Akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Kemudian pada esok harinya mereka tiba di pantai yang dituju. Suasana pantai yang sejuk dan indah seketika langsung menghapuskan pertengkaran yang terjadi, yang kemudian mereka pun langsung bersenang-senang. Tak lama berselang, tiba-tiba datanglah suatu keluarga dengan perahu kecilnya. Dan dengan baik hatinya mereka pun akhirnya saling bermain dan berkenalan satu sama lain. Pada momen ini terlihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah setiap orang yang ada di sana. Waktu pun berlalu dengan cepat dan sore pun tiba. Ketika mereka hendak kembali ke tenda, ternyata tenda mereka dikotori oleh banyak babi di sana. Hal ini membuat mereka mencari penginapan di sekitar. Malam pun tiba. Setelah momen kebahagiaan di pantai tadi, mereka di sana sedang minum-minum. Terlihat di sana hubungan Julian dan Sam kembali erat. Begitu juga rasa sedih yang diderita Anna pun telah hilang. Setelah selesai minum, si Anna yang mabuk pun langsung mengajak Julian dan Sam untuk bertiga mantap-mantap.
Di dalam kamar mereka mulai adegan, satu sama lain saling menikmatinya, hingga puncak adegan mereka bertiga tercapai. Malam itu adalah kebersamaan mereka yang terakhir, dikarenakan Julian dan Sam yang terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Setahun kemudian di sebuah kafe, Julian dan Sam pun bertemu. Di sana Julian menanyakan tentang Anna kepada Sam. Lalu Sam bilang kepada Julian kalau Anna sudah meninggal karena kanker. Setelah pembicaraan yang cukup lama, Julian dan Sam akhirnya berpisah lagi karena kesibukan mereka masing-masing. Dan cerita berakhir.